Bang Ipul pernah gak punya pengalaman mistis sendiri yang dialaminya? Kayaknya gue belum pernah. Tapi kalau yang lain-lain ya pernah. Apa tuh? Ini gue udah merinding aja nih. Belum juga cerita nih udah merinding aja. Katanya sih ada orang yang gampang melihat tapi dia nggak merasakan. Tapi ada yang merasakan tapi dia nggak bisa melihat. Kalau menurut Bang Ipai mendingan mana? Merasakan tapi melihat atau melihat tapi nggak bisa merasakan? Selamat malam, selamat datang di channel Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor, Binor, Bincang Horor. Wow. Kali ini kita bahas apa nih Bang Ipul untuk Kali ini malam ini? kayaknya bahas tentang kolong wewe. Kolong apa kalong sih? Kalong wewe, kalong wewe itu beda sama Wewe gombel. wewe gombel, bener. Kalau kalong wewe itu siluman dia, ya Berarti bukan saudaraan. bukan. Jadi hantu berbentuk kalong atau binatang. Jadi kalau Wewe gombel wewe gombel itu manusia. manusia, berbentuk manusia. Kisahnya seperti itu ya. Tapi sebelum ngomongin kalong wewe nih, Bang Ipul pernah gak punya pengalaman mistis sendiri yang dialaminya? Kalau pengalaman kalong wewe sih kayaknya gue belum pernah. Tapi kalau yang lain-lain ya pernah. Apa tuh? Ini gue udah merinding aja nih. Belum juga cerita nih udah merinding aja. Ya mungkin nanti datang kali di sini. Nah, ya pernah suatu saat dulu gue lagi ya adalah tengah malam gitu nganterin temen gua pulang. Terus jadi di tempat gua tuh ada portal di ujung jalan. Jadi dulu tuh ada satu kuburan di situ, satu kuburan. Ya. eh, jadi dulu tuh ada jalan sepetak gitu, pohon bambu, ada kuburan, satu-satunya kuburan gitu. Kononnya sih itu orang yang ya sepuh lah di tempat situ. Oh, makam tua, makam Makam tua. tua, makam tua. Cuman sekarang jalannya udah nggak ada, udah dibikin rumah, tapi eh, mistisnya tuh masih ada gitu ya. Pernah dulu ada security juga pernah mau nutup portal, tiba-tiba ada yang lagi duduk di Ya, situ. itu yang abang lihat bentuknya apa tuh bang? Saat abang lihat itu, Hitam sih, tinggi, itu abang lagi sendirian. sendirian. Habis bukain portal, temen gue mau pulang ke daerah situ, bukain portal tuh. Emang gimana ya, kita kalau jadi katanya sih ada orang yang gampang melihat tapi dia nggak merasakan, tapi ada yang merasakan tapi dia nggak bisa melihat. Kalau menurut Bang Ipai mendingan mana, merasakan tapi melihat atau melihat tapi tidak bisa merasakan? Kalau gua sih mendingan nggak dua-duanya bang. Nah, Ampun dah kalau sama setan dah, ya kan? Nyerah. Tapi kalau lebih disuruh milih ya, gue mendingan merasakan daripada melihat nah, karena paling cuma merinding doang kan, nggak langsung melihat. kalau gua ya ngerasain sih sedikit, ya melihat sih gua ya nggak sering-sering banget sih. Cuman gua apa itu karena halusinasi gua atau karena gua dengar cerita dari si security itu atau gimana, jadi apa gua bawa ya perasaan gitu. Tapi memang kayaknya itu berat banget gitu pada saat itu gitu loh. Jadi yang gue lihat tuh tinggi besar gitu. Nah, yang pas pengalaman kita waktu kecil tuh, Nah ya inget itu nggak? Yang ingat kita ngeliat pocong, yang kita naik motor. ya di pojokan sana. Iya, Ini kisah nyata ya. bisa Gua nyata. gua sama dia waktu masa kecilnya ya, kan gua kecil bareng sama Bang Ipul ini, itu pernah ngelihat sesosok pocong di pojokan komplek gua. Iya, Wat- itu kita lagi pada saat itu lagi naik motor.
Kita mau keluar arah komplek ya. Mau keluar arah komplek. Ya. Yang ngelihat duluan Bang Ipa yang ngeliat duluan. Sampai akhirnya motor kita puter balik tuh kayaknya gimana gitu, kayak berat banget. Tuh kayak dipegangin gitu. Itu bener-bener kisah yang bener-bener mistis banget itu. Mistis bang. Ya motornya nggak bisa digas kan saat itu ya. Nggak bisa digas. Pas kita putar balik mau kabur nih. Iya. Gasnya tuh nggak bisa digas. Jadi dulu ada satu warung yang ya yang udah lama nggak ditempatin gitu. Sekaligus 3 pocongnya kalau nggak salah. Ya. Itu pengalaman kita ya. Pengalaman kita bener-bener kisah nyata. Ya, perihal tentang hal-hal mistis ya. Kalau tentang kalong wewe belum ada. Kalau kalong wewe dulu gue pernah kecil main tahu umpet. Itu tahu-tahu temen gue nyariin gue. Kemana jangan-jangan ambil kalong wewe nih. Gak taunya mak gue yang suruh pulang gue. Itu mah karena nggak boleh keluar malam loh ya kan. Ada tapi emang katanya sih cerita-ceritanya tuh kalau kita main tahu umpet di menjelang maghrib itu memang sebetulnya nggak boleh. Nah, iya nggak boleh karena ya mitosnya sih seperti itu ya. Gue nggak tahu ya itu mitos atau gimana, tapi sih kata orang-orang dulu ya kayak kita dulu kecil lah gitu kan. Udah maghrib, ayo pulang. Ngapain lu pada main sini? Ntar diambil kalong wewe lu. Nah, gitu tuh. Udah omongan orang tua zaman dulu gitu. Ya banyak versinya lah. Kalong wewe itu asal usulnya ya. Ada versi yang menceritakan asal usul kalong wewe atau wewe gombel. Asal usul wewe gombel itu berasal katanya dari Bukit Gombel yang ada di Semarang. Jadi ada seorang wanita yang bunuh diri. Ini apa? Kalong wewe gombel itu makanya disebut namanya itu wewe gombel. Jadi berasal dari Bukit Gombel, ada seorang wanita yang bunuh diri di Bukit Gombel tersebut. Itu versi yang itu. Iya. Nah, tapi ada lagi versi lain katanya efek balas dendam. Karena dia itu kehilangan anaknya. Begitu makanya dia ngambil anak-anak yang sering tiuran bermain pas menjelang maghrib gitu ya, untuk nakut-nakutin anaknya mungkin gitu. Biar anaknya itu pulang ke rumah pas maghrib, nggak main pas maghrib ya. Kalau kalong wewe kan dia berbentuk emang binatang kan, kalong tapi besar tinggi gitu. Cuman kalau wewe gombel katanya sih ya memang seorang wanita tapi dia kayak mukanya tuh kayak menjijikan gitu. Kalau di Bali tuh apa namanya yang lidahnya melet-melet tuh apa? Leak. Kayak begitu modelnya. Tapi ada juga yang bilang dia tuh tinggi, gede, duduk aja katanya gede gimana berdiri gitu. Cuma kan katanya kan orang-orang kan bilang wewe gombel tuh ya rambutnya panjang, terus payudaranya sebesar gitu kan. Cuman kalau rambutnya panjang, kalau setahu gua rambutnya kalau wewe gombel itu nggak panjang-panjang banget ya segini tapi di sininya botak. Itu kalong wewe gombel. Iya. Payudaranya katanya memiliki payudara yang besar ya. Wow. Ukuran BH-nya berapa tuh kira-kira kalau wewe ya kan? Ada dijual gak tuh di toko-toko ya kan? Kayaknya sih nggak ada. Tapi pengalaman gua nih tentang wewe gombel itu banyak. Apa kalau pengalaman lu? Ada di Oyo wewe gombel tuh banyak ya kan di Oyo. Kalau wewe gombel di sono mah wewe gombel. Gue pernah juga ngelihat penampakan di hotel saat kasur gua di atas, kamar tidur gua di atas, gua ngeliat ke bawah ada penampakan. Iya, itu dia. Itu pengalaman gua. Jadi ngomong-ngomong perihal wewe gombel nih, di depan kita kan ada pohon gede nih. Iya. Ini pohon gede. Ya, mudah-mudahan nggak ada lah. Ya, itu konon katanya memang wewe gombel itu rumahnya itu atau tinggalnya di pohon gede. Tapi lebih sering dia
di pohon kelapa. Itu Lebih kalong wewe. Katanya apa? Wewe, Wewe gombel juga. wewe gombel di pohon kelapa. Katanya di pohon kelapa. Katanya di pohon kelapa. Nah, yang lagi viral ini, lu tau gak bang? Yang lagi viral perihal masalah wewe gombel. Yang lagi viral nih. Oh, yang di daerah Jogja. Jogja. Ya, itu kisah nyata tuh. Yang Kisah. anak-anak pada Iya, main si gitu. Sari itu Iya, yang hilang kan? ya Sari. Jadi Sari itu kejadiannya ya yang gue dapat dari internet ya, itu Sari itu menghilang pada tahun 2007 pas saat mereka sama teman-temannya itu main petak umpet. Berarti 2007 kan? Berarti usia mereka dulu pada saat itu berapa? Sekitar 6 ya, tahun. 6-5 tahun lah ya. Iya. Itu udah 17 tahun yang lalu tuh. Itu sampai sekarang itu belum balik-balik tuh Sari, ya kan? Itu sampai diundang ke YouTube ya untuk jadi narasumber tuh. Sahabatnya Si Sari itu. temennya. Iya, sahabatnya Sari. Itu sampai sekarang belum ketemu ya si Sari itu. Dan sempat dicari juga sama polisi. Dan kisah ini itu sampai diangkat ke film layar lebar. Nah, judulnya itu Petak Umpet yang akan ditayangkan. Ya, yang akan ditayangkan November 2024 ini. Terus disutradarai oleh Rizal Mantovani. Keren tuh kayak filmnya itu. Itu harus nonton tuh. Harus nonton tuh. Ya, yang berani-berani aja. Kalau gua kan orangnya sosok berani. Ya, harus berani lah. Gitu. Ya, gue tapi lu sendiri percaya gak dengan hal-hal mistis? Ya, kalau dibilang percaya ya kita harus percaya masalah ya gitu ya. Adalah ya goib-goib sebetulnya di dunia nyata juga sebetulnya ya bisa gitu. Kan kita balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana kita menyikapinya gitu, masalah kayak gitu. Itu aja sih, kayak ya yang kayak contoh tadi yang lagi viral ini kan sampai dipanggil orang pintar untuk ngebalikin anaknya, tapi dengan syarat ya orang tuanya harus percaya dulu gitu. Kalau orang tuanya nggak percaya, anaknya nggak bisa balik. Karena pada saat itu yang setahu gua diceritain itu ya, kenapa orang tuanya nggak percaya, karena pada saat itu lagi marak-maraknya penculikan anak gitu. Jadi orang tuanya tuh berasumsi tuh anaknya tuh diculik gitu. Tapi kan teman-temannya ini, karena teman-temannya ini yang lihat bukan cuma satu orang loh bang, itu ada kan dia main berlima, yang hilang satu. Ini empat-empatnya bisa ngelihat gitu. Bisa ngelihat, empat-empatnya dia ngelihat si ya apa, jadi cowok 2 cewek 3 kalau nggak salah ya. Nah ini yang satu hilang, ini empat-empatnya ngelihat. Kalau misalkan yang ngeliat cuma satu ya oke lah, pada nggak percaya gitu. Tapi ini empat-empatnya ngelihat gitu loh. Sampai di hari berikutnya mereka main lagi, pulang, kalau nggak salah tuh mereka pulang sekolah, mereka main lagi petak umpet dengan orang yang berbeda, sambil nyari si siapa yang Sari. Si Sari itu, Sari itu, dan melihat juga. Iya benar. Melihat juga. Gue ngeliat itu ya pas saat dia jadi narasumber itu, gue ngeliat sampai full ya. Itu memang ya kejadian nyata, tapi antara percaya nggak percaya gue. Karena emang gue sebenarnya itu salah satu orang yang skeptis ya. Percaya sih percaya, tapi salah satu orang yang skeptis mengenai hal-hal mistis. Iya. Jadi, tapi setahu gue sih kalau di daerah-daerah itu masih kental bang sama yang namanya tuh mistis kayak begitu. Masih orang masih ada percaya lah kayak gitu. Ya kalau itu sih ya ada di sekitaran kita juga. Gua rasa kalau kita lagi begini juga ada ya pasti kali gitu. Kita kan sengaja ambil videonya ini saat tengah malam dan suasana sepi biar feel-nya dapat mungkin ya, biar kita bisa merasakan suasananya. Itu kalau sekarang balik lagi ke wewe gombel. Nah sekarang kalong wewe. Kalau kalong wewe kan itu katanya dari binatang kalong. Ya kan? Siluman dia. Berbentuk hantu tapi berbentuk binatang. Nah
Itu dia tuh ngapain? Kalau wewe gombel kan ngambilin anak orang nih. Sama. Kalau ngapain? Sama, itu menculik anak juga, tapi bentuk fisiknya itu berbeda, hanya itu saja. Jadi dia bentuk kayak kelelawar gitu ya, Iya. udah gede gitu. Iya. Untuk menculik anak-anaknya itu sama, visi dan misinya sama mereka berdua ya. Jadi mungkin satu perusahaan kali ya. Dia ngapain ya ngambil anaknya gitu ya? Ya, konon katanya ya karena ada versinya juga tuh yang bilang bahwa ada seorang wanita, seorang ibu yang bunuh diri karena suaminya selingkuh, karena tuh wanita nggak bisa mempunyai anak, jadinya bunuh diri. Si wanitanya. Iya, karena suaminya selingkuh, tidak bisa menerima keadaan istrinya yang tidak punya anak ya, yang tidak bisa punya anak. Itu ada versinya. Berarti ibaratnya dia itu hantu pinisirin. Iya, pinisirin. Kali-kali nih kita undang narasumber. Iya. Narasumber yang punya pengalaman Iya. seperti itu. yang benar-benar punya pengalaman nyata nih. Iya. Teman gue sih ada, namanya Dimas, punya kisah nyata tentang mistis. Boleh tuh kapan-kapan kita undang. Ah, boleh. Itu Orang dia. mana dia? Orang sono ada, ya kan? Boleh kapan-kapan kita undang. Nanti kita biar undang. tahu ceritanya Nanti kayak kita- gimana. Dia tuh pemberani orangnya. Pemberani. Bah, Tapi setahu gua deh katanya ya kalau kita ketemu kayak begituan justru malah dia yang apes. Tapi kenapa kita yang takut ya? nah, itu dia. Katanya makhluk mistis itu tidak sengaja menampakkan dirinya. Kalau dia kelihatan justru malah dia yang apes, bener. Iya dia yang Bukan sial gitu. manusianya, tapi kenapa Pak katanya itu sebenarnya setan itu tidak bisa mengganggu manusia atau menjahati manusia Iya apalagi atau mencelakai iya manusia. sampai Iya. kayak di film-film gitu. Iya. Ya, tapi kan kita kurang tahu juga ya, karena kenyataannya ada yang hilang di Nah itu Google. dia makanya. Nah Ya. ini yang bisa yang dibilang percaya nggak percaya gitu. Tapi sampai saat ini nggak ada dugaan lain kenapa tuh anak atau yang namanya Sari itu hilang. Nggak ada, tidak ada dugaan lain. Sampai saat ini belum Iya, ada sampai kepastian sekarang sudah gimana iya. Sudah 17 tahun hilang. Iya, entah dia karena diculik bener-bener diculik atau dia beneran diambil, ya ibaratnya ya dia ke dunia lain lah. Iya. Gitu. Belum ada. Ya ibaratnya sama kayak ya ini aja kisah kalau misalkan ada yang bilang jangan kalau lu ke pantai laut selatan jangan pakai baju hijau ntar hilang. Nah itu dia itu ya, itu mungkin kita nextnya ngomongin itu Nyi Roro Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ya, yang nggak boleh pakai baju hijau ya Baju di pantai hijau. selatan. Berarti TNI nggak boleh ke situ dong, kan hijau bajunya. Wow, pinggir jurang. Saya nggak ikut ya kan. Ini podcast baru ya kan. Podcast baru dan pinggir jurang, aduh ampun kan. Pinggir jurangnya tentang kita aja ya kan. Kayak kita punya ini nggak sih, ini kalau mau ngeliat kalau wewe nih coba lihat di atas di sini gambarnya nih, ada nggak sih kayak gitu-gitunya nih? Ya enggak. Oh ada, nanti diedit di ilustrasinya. Ada? Nah, untuk episode berikutnya mungkin kita Explore. Kita apa? explore. Kunker. Kunjungan kerja. Iya, kunjungan kerja ke tempat mistis-mistis. Iya kan. Kunkertis. Iya. Kunjungan kerja tempat mistis. Wah, Iya. itu dia. Itu lebih seru tuh Lebih mungkin seru. kan. Kan Hmm. di daerah kita tuh Iya. banyak makam ya. Iya. Dikelilingin sama makam komplek kita. Tapi ya kan? gua kagak ikut ya. Ya,
daripada ntar gua gimana daripada Berarti saya undang teman saya, ya si Dimas itu yang berani, ya kan? Itu dia paling berani dia orangnya, ya kan? Pasti mau diajakin. boleh lah kapan-kapan kalau itu kita biar mengeksplor tempat-tempat bisnis mana-mana aja yang ya sekitaran yang deket-deket aja dulu kan tempat kita kan, tapi tempat kita sekarang udah nggak kayak dulu, Kenapa? udah rame. Ya Kalau rame kalau memang. dulu kan tempat kita nih bisa dibilang tempat jin buang anak. Nah iya itu zaman 90-an. Iya tuh jin aja anaknya dibuang-buang nih. Kalau wewe gombel malah nyari anak. Ya kalian yang kesini pasti juga akan masih walaupun sekarang pasti orang-orang yang nggak pernah kesini itu bilangnya serem, sepi, apalagi zaman dulu. Wah zaman dulu mah bener-bener bisa masuk nggak bisa keluar. Zaman dulu aja itu waktu kita nongkrong tuh waktu SMP ya, antara SMP SMA juga masih sepi itu ya. Ini motor pakai lewat lagi bang, Kayak ya kan? Nggak tahu kita lagi podcast kali ya. Gojek biasa. Aduh, ya kan? Kali lu mesen makanan kali? Ya. Bukan. Oh bukan. Anti makan malam bang, ya kan? Diet. Ya kan? Diet. Iya itu dia. Nah balik lagi ya ke waktu zaman dulu ya di tempat ini ya, itu masih serem bang. Waktu kita SMP SMA lah, ya kan? Serem banget itu. Iya tahun 90-an 20-an itu masih sepi, serem. Waktu pas kita nongkrong aja, waktu kita main PS, main gaple itu teman saya pulangnya minta anterin mulu, ya kan? Terus lari dari tempat nongkrongan ke rumahnya, ya kan? Itu dia. Saking takutnya tuh. Saking takutnya, ya kan? Karena kiri kanan belum ada rumah, masih kebon pada saat itu. Zaman dulu kan rumah kosong paling banyak di sini. Tapi padahal teman saya kurang sadar dikit, tapi masih takut aja, ya kan? Ya namanya mistis ya, mau orang sadar nggak sadar tetap aja. Kalau ditongolin kalau sekarang gini, kalau gue tanya sama lu nih, kalau lu tiba-tiba ditongolin, apa yang akan lu perbuat? Ya pasti gue akan takut, paling nggak menghindar lah. Menghindarnya gimana nih? Lari. Iya. Kan nggak bisa lari katanya. Kalau di film-film aja begitu, mau lari masih di situ juga. Ya paling nggak kita menjauh lah, walaupun itu jalan kaki, nggak bisa lari, tapi paling nggak menjauh. Iya paling. Coba, lu inget kan kalau film-film dulu zaman-zaman almarhumah Susana, filmnya kan begitu. Lu mau lari, tapi masih di situ juga. Tapi gue pernah repot juga pengalaman waktu di rumah teman kita, kan yang setiap pertama kali kita nginep di rumah teman kita itu pasti ngerasain repot ya kan? Ya pokoknya di tempat-tempat baru lah. Iya. Dia repot itu di tidur setan kan? Iya. Tapi repot tuh katanya bahaya juga itu, bisa meninggoy katanya. Kalau kita nggak buru-buru lepas dari itu. Iya, horor. Tapi yang paling horor itu kalau kita pas ketahuan selingkuh sama istri kita, itu horor bang. Jangan sampai terjadi bang, itu horor bang. Bukannya horor lagi itu. Bukan. Gue nggak bisa ngomong dah. Itu paling horor menurut gue. Itu serem. Jangan sampai terjadi bang. Nggak boleh kayak gitu bang. Enggak lah. Cukup saya aja. Ini dikat kan? Nah iya. Nah iya apa? Rep di hotel banyak. Itu bukan rep. Kurap. Itu kalau wewe kita nyulik gua ke hotel, ya kan? Itu banyak. Ya kan? Kenapa anak-anak yang diculik ya? Kenapa nggak kita gitu diculik sama kolong wewe? Nah, nanti minta nggak pulang lo ya kan? Kalau lu yang dicolek kalau wewe atau wewe gombel, lu nggak minta pulang nanti, betah, nggak pulang. kalian minta culik dong gitu. Jadi wewe gombelnya nanti kasihan dia kan,
kehabisan susunya. Nah. Jadi banyak ya sponsornya. Amin. Ada Ada ii. Bagaimana nih Bang? Kisah selanjutnya si Wewe Gombel atau Kalong Wewe tersebut Bang? ya sebagian ini sih kalau tahu gua katanya kalau misalkan ada barang-barang yang bekas dipakai sama wewe gombel tuh bisa bermanfaat untuk manusia. Maksudnya? Ya apa yang dipakai sama dia kayak misalkan popok, terus kuku bekas kuku dia gitu. Cuman nanti ada efek ke depannya gitu. Pokoknya ya intinya itu manusia ya ini deh bersekutu gitu sama si wewe gombel ini gitu tahu gua. Jadi misalkan ada popoknya atau ada bajunya bekas si ininya itu tuh diambil-ambilin. Jadi Wewe Gombel itu maksudnya bisa jadi piaraan atau bagaimana Bang? Maksudnya? Kayaknya sih bisa jadi peliharaan. Cuman nanti efek ke depannya itu bisa ya Makan korban atau gimana? bisa dimakan korban. Tahu gua sih begitu. Jadi yang gua dengar juga ini kisah nyata ya, kisah nyata itu ada seorang ojek online Bang pas malam-malam. Kenapa tuh? Pas malam-malam itu dia terima orderan itu seorang wanita, tapi di tengah jalan itu wanitanya terbang ke arah atas pohon Bang, dan ojek online itu ngeliat itu berupa wewe gombel yang payudaranya besar. Dia mau kemana naik ojek? Makanya itu yang gua anehnya, kok bisa order ya. Nah, makanya nih wewe gombel apa-apaan nih? Makanya kok setan zaman sekarang modern ya, ya kan? Ya lebih ini berarti itu apa yang tadi gue bilang itu tuh, jadi manusia tuh bisa bersahabat gitu sama makhluk tersebut katanya, konon katanya. Tapi itu kan masih ya masih jadi perbincangan lah gitu, apa benar gitu atau bagaimana. Ya biarkan misalkan dia mau untuk memperkaya diri atau dia minta apa gitu gitu sih katanya sih begitu. Cuman nanti ada efeknya yang ya kalau gue baca sih ya seperti itu. Bersahabat dengan siluman ini akan banyak efek serta sisi negatifnya gitu. Berdasarkan berita ya itu ya. Berdasarkan berita, jadi bersahabat dengan siluman terutama untuk yang memiliki keluarga, konon katanya jika wewe gombel sudah suka dengan kita nih, maka jangan ada lagi perhatian ke orang lain. Jadi misalkan lu nih tuh wewe gombel nih, dia suka nih sama lu nih, suka nih cinta gitu sama lu, ya lu nggak boleh lu ke orang lain, lu mesti ke dia terus gitu. Jadi ya lu nikahnya sama dia, lu ajak sama dia ya begitu. Tapi di dunia goib gitu. Di dunia goib, jadi nggak bisa balik lagi ke dunia nyata gitu. Ya lu bisa lu jadi di dunia nyata, tapi ininya itu nikahnya di nikahnya di dunia goib gitu. Intinya seperti itu. Kawinnya gimana cara kawinnya Ya Bang? goib. Wah, serba goib. Jadi ya ntar lu ibaratnya setelah nikah sama dia, ya entah lu jadi kaya atau apa gitu. Kan ada di film-filmnya kayak gitu, nikah sama jin. Oh, ada. Gitu. Tapi pakai pengaman gak tuh pas main Bang? Nah itu dia. Pakai nggak ya? Coba aja. Mau? Wewe gombel, gue mau gak? Ya kali ke apotek dulu beli pengaman buat main ya kan. Bisa aja ya kan, kita kan nggak tahu kan. Dan bentar. Jadi katanya sih kalau misalkan lu melanggar aturan dia nih, yang tadi gue bilang, lu misalkan
lu suka, jadi dia suka sama lu tuh nggak boleh suka sama lain, sama orang lain maksud gua. Terus kalau misalkan lu melanggar perjanjian itu imbasnya bisa ke keluarga lu. Gitu. Tapi konon katanya nih ya, kalau diculik wewe gombel itu biar yang diculiknya itu atau anak-anaknya itu balik ke kita, itu konon katanya harus mengetokkan alat-alat perumahan tangga keliling kampung atau keliling di sekitaran tempat wewe gombel atau tempat hilangnya tuh anak, ya kan? Jadi kayak ngetok panci, Iya, dangdang gitu. benar. Itu biar balik tuh anak yang diculik, ya kan? Konon katanya seperti itu. Nah, Jadi, yang cerita tadi kita obrolin nih, yang kisah nyata itu, kenapa dia nggak ngetok gitu aja, dangdang atau panci? nah itu, gua nggak Apa belum kepikiran mereka itu atau bagaimana? mungkin belum kepikiran mereka nyarinya memang sama motor, walaupun udah malam banyak juga ya. Ya ini kayaknya yang Nih, Gojek tadi, yang dari wewe gombel. ini motor beneran apa bukan ya? Ya, makanya. Tapi ada suara nggak ada orang ini. Ya gitu. Konon katanya harus ketokin sesuatu perabotan rumah tangga ya. Apapun itu, kayak panci, penggorengan, ketokan fish kamling, semuanya diketokin. Dan warga beramai-ramai harus keliling mengetok barang-barang tersebut. Biar anak yang diculiknya itu kembali lagi ke keluarganya. Nah, seperti itu. Dan apabila kembali lagi ke keluarganya, itu ada alkisah itu anaknya itu tidak normal. Ya entah, entah dia tidak bisa bicara atau Ya, gimana gitu mungkin ya. Tapi ya. sih memang kebanyakan kita ya kayak begitu. Kalau yang udah pernah ngilang ke dunia gaib, balik lagi ke sini ya jadi begitu. Karena dia entah bengong, terus tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi Nah, kasihan sama si anak itu. iya. Ya, pokoknya jangan sampai terjadilah pada keluarga kita, pada teman-teman kita ya, pada saudara-saudara kita. Ya, jangan sampai terjadilah diculik sama wewe gombel. Makanya kalau ada anak-anak kecil ya kita larang sampai main sampai malam hari ya kan. Untuk mencegah penculikan juga Iya, ya kan. Itu ada baiknya orang orang tua zaman dulu itu kan. baik kalau maghrib-maghrib gitu udah janganlah kalau itu. Ya walaupun kita nggak percaya tapi kan apa salahnya gitu kita untuk ini aja daripada ntar bagaimana kadang-kadang kan orang suka gue gak percaya kayak begitu begitu apaan nih sekarang tahun berapa nih masih percaya aja dong kayak begitu. Nah itu yang orang-orang kayak gitu tuh yang harus jangan seperti itulah Jangan gitu. nantangin Jangan lah. Kita nantangin gitu. boleh nggak takut sama hal-hal mistis tapi jangan nantangin, Ya, iya jangan nantangin hal-hal goib ya. Nah, ngomong-ngomong nih bang ya kan, lama-lama gue merinding juga nih bang ya kan. ini Udah kalau gua ini dingin nih akhirnya bisa dikecilin nggak sih? tuh AC alam bang, Hah? ya kan AC alam. Wah, udah jam setengah satu bang, merinding gue. Kayaknya kita sudahi aja kali ya Ya, untuk ini gue juga kayaknya berat nih video kali ini ya. Heeh. Udah hawa-hawanya udah nggak enak bang ini bang beneran, ya kan? Ya semoga nggak terjadi apa-apa ya sama Kalau kita gua ya. hawa-hawa yang gak enak, lapar gua. Habis ini makan berarti nih ya kan kita. Udah, kayaknya Ya. kita sudahin aja bang Ya. untuk video kali ini ya. Dan Ya kayak gini aja, kasih peringatan aja ya sekali lagi. eh, Ya intinya dalam video ini kesimpulannya kita oke. ingatkan untuk Oh iya, apa tadi. Ini lihat kanan kiri. Baik sobat, mungkin video kali ini cukup sampai sekian ya. Karena gua sama Bang Ipul ini sudah merinding nih posisinya. Udah nggak enak lah suasananya. Jadi menurut gua kita sudahi saja untuk video kali ini ya. ya intinya kesimpulannya nih ya untuk anak-anak di luar sana yang nantinya menonton video ini ya jangan pernah untuk
main di tengah malam ataupun menjelang maghrib gitu. Kita boleh nggak percaya, tapi apa salahnya ya kita percaya gitu loh, karena di balik ini semua kan suka ada cerita-cerita yang nyata gitu loh. Ya Tumben gitu aja sih omongan lu bener bang. ya, karena kan gue juga punya anak Oh iya, gitu. jadi dimana ada saatnya kita bener, Iya, dimana ada pada saatnya kita lenceng dikit, ya kan? belok dikit gitu. Jangan melenceng terus, itu Nah, nggak boleh bang. iya, jangan. Nah, baik bang, mungkin kita sudahi saja ya Ya, untuk podcast kali ini ya, video kali ini ya, untuk pembahasan yang lain. ya, untuk pembahasan kali Oh, ini yang kalong ini, wewe kalong dan wewe wewe gombel. gombel. Mungkin bagi kalian yang mempunyai pengalaman kalong wewe atau wewe gombel, kalian bisa informasikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga nih sobat, untuk subscribe dan aktifkan Lonceng. loncengnya. Triling. Ya, itu untuk support kita biar jadi penyemangat untuk kita membuat video atau konten-konten berikutnya, ya kan? Yang lebih seru lagi. Pastinya. Yang lebih menarik dan menyeramkan. Ya, baik. Untuk podcast kita cukup sampai sini ya. Untuk podcast dilihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor.